Dulu diseneni. Sekarang nyeneni. Seni makan. Ini rasanya kayak yang lebih banyak cerewet saya ya. Mbak ikut dong, saya sedekah. Satu bungkusnya berapa? Hari ini itu acaranya saya mau membuka itu dengan berbagi makanan untuk driver Grab dan driver Gojek. Saya mohon doanya semoga berjalan dengan lancar. Saya mohon doanya juga semoga kedepannya Ngedarumi itu bisa sukses dan kita semua bisa sukses di masa susah pandemi ini. Halo teman-teman, kali ini saya akan nge-review tentang makanan yang spesial. Makanan spesial ini cuman ada di Pop Hotel, tadinya di lantai 1 ya, namanya Nedorumien. Dan hari ini itu grand openingnya resto ini. Jadi nanti kita bakalan nge-review makanannya itu harganya berapa, rasanya gimana, yang spesial nanti kita tanya-tanya. Oke, langsung aja, let's go. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Ika. Saya dibaca kayak gini. Oke guys, hari ini saya lagi ada di Pop Hotel di tempatnya Mbak Ika ini temen sip. Oh, dari dulu ya kita kenal itu semenjak iya. saya masih bekerja. Sejak sampai saya zaman jadi Doraemon sampai sekarang. Womanpreneur. Ngeri loh, sekarang sudah jadi Gini nih. Womanpreneur. Oh iya. Silakan. Aku jujur nih nggak nyangka loh benar-benar Mbak Ika itu bisa punya bisnis sendiri sekarang. Masya Allah, alhamdulillahirobbilalamin. Wes ngeri. Biasanya Mbak Ika ini itu nyiapin, preparekan segala media, mulai dari press release, semuanya. Sekarang ke dapur. Nah, tuh gimana tuh rasanya sekarang? Rasanya. Kamu gini, ayo siapkan itu tehnya belum selesai, ayo itu mie lobsternya belum selesai. Pokoknya di Senenit. Pokoknya nyeneni tok isinya. Dulu diseneni. Sekarang nyeneni. Ngeri ya. Next level ya. Oh iya, naik level. Harus. Nah, ini Mbak, penasaran sekarang kan lagi buka yang namanya apa ini? Nedorumien. Nah, Nedorumien itu artinya itu apa sih? Nedorumien itu mempersilahkan makan. Monggo dicoba makan di tempat kami. Oke. Istilahnya seperti itu. Jadi itu filosofinya. Filosofinya seperti itu. Terus ini sambil makan nggak apa-apa? Oh, silakan. Boleh. Ini. Aku perkenalkan dulu. Mie lobster ini. Oke. Oh, kan belum diperkenalkan. Ini tampilannya. Ini tampilannya mie lobster ya. Kalau misalnya mie lobster itu mau ganti? Enggak, siap. Punya? Aman. Sebenarnya mie pelangi itu ada 3 warna. Jadi warnanya hijau, merah, sama orange. Kalau misalnya hijau itu dari sawi. Okay. Kalau misalnya merah itu dari buah naga. Okay. Kalau orange-nya itu kuning yang biasa itu dari wortel. Gitu. Jadi kita punya 3 warna gitu. Gak jadi tukaran, Mbak? Gak usah ini apa ini kok warna-warni kayak gini, gak usah. Jangan takut, jangan pernah merasa takut akan sesuatu. Gak, jelas ini mie sehat dari buah-buahan sama sayur-sayuran gitu. Jadi memang ayo mau makan ya, dari tadi dilihatin ngiler gitu. Iya, ini aromanya ini menggoda sekali. Waduh, boleh dicobain Mas, nanti saya lihat karena saya setiap hari sudah mencoba. Iya, saya mencoba selama berhari-hari untuk tes rasanya itu ya apa ini? Coba sih, tak coba. Ya, Ini yang namanya mie pelangi lobster.
nggak ada bosen-bosennya kok kalau nyobain ini setiap hari. Ya, coba dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk, coba mana? Jadi meskipun dari sayur-sayuran dan buah-buahan ya, rasanya sama bumbunya ini ngeblend, hampir nggak kerasa sari dari buahnya ya. Nggak terasa. Jadi bagi orang-orang yang nggak suka sama sayur nih, ada kan ya Ya, beberapa, ada. ada yang nggak suka sama sayur dan Benar, ada benar. juga kadang nggak suka sama buah. Wajib cobain, karena kan dari mana serat kita untuk buah-buahan dan Benar, sayuran. ini- Karena nggak ada kerasanya sama sekali, ini rempah. Alternatif buat kalian yang nggak mau lihat bentuknya buah atau sayur ya, gitu kan ya. Iya. Jadi betul. langsung Jadi langsung dimakan. berbentuk mie, langsung dimakan. Ini rasanya kayak yang lebih banyak cerewet saya ya. Iya, ini kayaknya channelnya Mbak Ika. Saya tuh penasaran kenapa Nedorumien itu masuk ke segmen hotel. Jadi awalnya itu sebenarnya catering. Jadi Ada awalnya saya catering. ya. Awalnya Oke. catering. Catering rumahan. Catering enggak, jadi catering Langsung di di beberapa sini. perusahaan Oke. Oh, sama beberapa hotel juga. ya. Terus habis itu saya merasa kalau misalnya orang hotel ya, orang yang punya pekerjaan yang sama mungkin mendapatkan peluang. Oke. Disinilah bisa dapat peluang untuk mendirikan usaha yang bisa berdiri sendiri nih, gitu. Ini nih, aku punya bentuk nih, bentuknya seperti ini, tempatnya gini, menu yang disajikan seperti ini. Jadi memang sudah berbekal bahwa kami ini punya resep tersendiri dari cateringnya itu sebelumnya. Resepnya dari Mbak Ika sendiri. Resepnya dari aku, alhamdulillah. Oke. Sudah bisa meresep Iya. ya kan. Udah cantik, Masya Allah, Masya Allah. pinter Udah siap masak. Kak untuk berkeluarga. Udah siap belum nih? Ada suara sesuatu. Apa itu? Apa itu ya? Terus habis itu Oke, lanjut. lanjut makannya. Aku soalnya agak seperti apa gitu. Soalnya dari tadi itu ya, di luar daerah sana itu hujan, angin. Iya. Sedangkan di sini lo nggak ada. Nggak ada sama Aku takut sekali. itu tadi itu guntur-guntur kecilnya itu yang ke bawah ini tadi, barusan ngomong ini tadi. Terus habis itu apa ya? Jadi mulai mengembangkan usaha. Jadi peluang ini memang nggak aku apa ya, kalau misalnya kesempatan itu ya kesempatan itu kan nggak datang 2 kali, nggak Oke. datang 3 kali, sampai lagi kalau misalnya kita dikasih peluang yang mungkin besar buat saya. Besarnya itu apa sih Mbak Ika? Besarnya itu adalah ketika kita dikasih rezeki sama orang lain kan, Mbak Ika sini ayo buka Siap. di cafe ini. Kalau misalnya di hotel saya mikirnya itu kan nggak perlu kita nge-grab orang untuk di luar, kecuali kalau misalnya saya di suatu tempat saya sewa nih, Oke. aku harus nge-grab orang itu untuk datang. Tapi kalau di hotel kan memang sudah ada, Udah ada. yang Pasarnya nempatin udah pasti. pangsanya sudah pasti. Ada yang nempatin kan, kamarnya juga ada sewa. Saya juga bisa room service di kamar, selain buka sendiri. Juga apa ya, di beberapa event, mungkin event-event hotel gitu. Jadi mengembangkan sedikit mengembangkan sayap, meskipun masih sayap apa ya, ayam ya. Ayam masih Sayap belum bisa patah. berkembang. Ayam KT. Ayam kate. Wih. Ini tok lah. Satu langkah, dua Jadi langkah elang. gitu. Oh ya, amin. Modalnya berapa Kak? Ada yang dengar. Iya. Tiba-tiba modal ini. Wah. Jadi gini, jadi alhamdulillahnya saya itu selalu ada yang ini ya, ada yang membantu. Gitu. Jadi waktu kemarin itu dikasih kepercayaan sama orang untuk bisa mengelola perusahaan. Oke.
dari yang sebelumnya itu. Jadi alhamdulillah sekali. Kalau ini nambahinnya nggak seberapa banyak. Gitu sih. Itulah sedikit. Oh iya, tadi di bawah itu kan lagi bagi-bagi makanan. Makanan. Itu programnya dari Nada Rumiyin sendiri Jadi Nada Rumiyin atau itu gimana? sudah tahun, 2 tahun, 3 tahunan ini mengadakan sedekah nasi bungkus. Sedekah nasi bungkus setiap Luar hari biasa. Jumat, Kamis dan Jumat. Jadi dulu itu setiap hari karena saya merasa kok ada makanan lebih dan sayang gitu kalau misalnya memang tidak dimanfaatkan. Banyak di luar sana kelaparan kan ya. Nah. Jadi kami memanfaatkan dengan baik. Di mana makanan lebih ini, saya nggak pernah mau bilang makanan sisa ya. Makanan lebih ini bisa bermanfaat sama orang lain. Dan itu tiap Jumat. Ya sekarang saya fokuskan ke setiap Kamis dan Jumat dan alhamdulillahnya nih ya beberapa teman-teman sama klien saya sama orang-orang terdekat saya bahkan orang-orang yang nggak kenal pun ikut. Mbak ikut dong saya sedekah. Satu bungkusnya berapa? Saya hargain cuma 10.000 sudah Jadi sama yang minuman. nonton ini boleh ikutan semua ya nanti. Ayo nggak apa-apa sedekah itu Guys. kita mengeluarkan sedikit itu dengan ikhlas ya. Jangan pernah kalau misalnya aku mau sedekah tapi aku nanti harus dapat banyak. Jangan pernah pamrih seperti itu. Karena memang kita itu harusnya ikhlas dari Allah, Gusti Allah. Tuh dan nggak boleh mengharapkan apa-apa. Itu artinya sedekah sebenarnya. Kalau misalnya orang bilang aku sedekah karena pengen nanti mendapatkan yang lebih banyak dari ini, 2 kali lipat dari ini, 3 kali lipat dari ini, no. Jangan beranggapan sedekah itu seperti itu. Jangan berharap, ikhlas saja Iya. dilakuin gitu. Karena itu pamrih kan nggak boleh. Ikhlas saja mengalir. Ngeri ya. Ayu. Ayo. Ngeri pokoknya. Oh iya. iya. Ini kita ini sampai nggak makan. Jadi terhanyut Iya. sama suasana. Saya ini lebih Romantis suasananya, Pak. tertarik Masya sama Allah. cerita-cerita di balik apa ya, di balik sebuah usaha itu menurut saya itu lebih Mau aku ceritain lebih detail nggak? Jadi gini. wah ini sampai mending guys Kak Bobo wis. Oh, gini. Sebagai seorang pegawai ya, apalagi saya dulu punya jabatan tertentu, sudah tinggi istilahnya, Siap. beberapa tahun, ya kan? Kenal Mas Anton dulu sebagai apa sih? Terus naik level sebagai apa sih? Sampai akhirnya aku bisa punya beberapa anak buah pada saat tingkat manajer pada saat itu ya, di salah satu perusahaan yang memang sudah dikenal sama orang. Terus habis itu di situ saya sudah pakai kerudung dari tahun 2014. Oh iya. Ini Mbak Ika ini nggak cerita apa? Pas pakai. Sekarang sudah terpanggil jiwanya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi dulu itu kalau mau berangkat pakai kerudung nih, nyampe tempat kerja dilepas. Nah, Nanti pulang pakai lagi, pulang. Rutinitasnya seperti itu. kayaknya ada ganjalan ya. Ada ganjalan dan juga gini, lah aku metu kerja pada saat itu. Ya. Apa yang harus aku lakukan? Perempuan nggak mudah loh untuk menjadi tingkat level yang tinggi di suatu perusahaan, ya kan? Biasanya memang mereka laki-laki yang memang diharapkan. Perjuangan itu loh yang memang harus kegamblingan itu ya, gambling ya istilahnya itu. Gambling. Gamblingnya itu harus yakin kalau Allah itu tidak akan menutup rezeki kita meskipun kita berkerudung, menutup aurat kita kayak gitu. Memakai hijab itu biasanya nanti ketutup nih rezekinya. Iya, perusahaan mana sih yang Berarti mau? itu kalian belum ikhlas pakai kerudungnya. Perusahaan mana sih yang mau terima aku ketika aku pakai kerudung? Kan kadang kayak gitu sih mikirnya. Tapi dari situ sih ada perasaan ganjil ya, ganjil dalam diri. Ketika kita sudah
berniat, kadang ada pepatah bilang, ketika kita sudah berniat tetapi keadaan tidak memenuhi untuk bisa menjalankan itu, yang ngasih makan siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang rezeki kita itu akan terus ngalir kok kalau misalnya memang kita cinta sama Allah. Yang bikin penasaran kan nggak semua ya bisa bikin kuliner yang bisa berkolaborasi sama hotel. Betul. Gimana caranya brandnya Mbak Ika ini yang tergolong baru bisa dipercaya sama hotel pop ini? Iya ya. Pasti penasaran. Saya juga nggak habis pikir dengan pertanyaan itu. Karena sebenarnya mungkin ya masih bersinambung ya dengan pekerjaan saya yang dulu. Jadi paling enggak mungkin tahu gimana kinerjaku, gimana kalau misalnya orang trust itu kan beda. Ya. Kalau orang sudah percaya dengan orang lain itu kan beda. Alhamdulillahnya itu mungkin sistem kepercayaan itulah yang bisa menumbuhkan peluang. Itu Trust. usaha tidak mengkhianati hasil. Betul sekali. Usaha itu enggak. Dari dulu Mbak Ika kerjanya profesional, melakukan yang maksimal, sampai kemanapun Mbak Ika pergi banyak orang-orang yang mencari Mbak Ika. Bener. Jadi bahkan masalah klien ya. Ya. Saya sudah resign beberapa tahun di suatu perusahaan itu, sampai hari ini, sampai detik ini itu banyak sekali yang masih, Mbak Ika, aku titik. Memang mereka masih membutuhkan gitu loh, masih mempercayai aku mungkin dalam pekerjaan mereka atau seperti apa. Sistem kepercayaan itu yang memang susah untuk didapatkan ya pada zaman sekarang ya. Pada zaman sekarang, apalagi banyak kasus-kasus yang lainnya itu. Ya semoga aja lah kita semuanya bisa mendapatkan kepercayaan sama orang lain. Oke. Nggak boleh ya dimasukin ya. Pokoknya Mbak Ika di sini itu menginspirasi kalian. Jangan pernah menyepelekan semua pekerjaan, lakukan sebaik mungkin. Pokoknya. Iya, lakukan, jangan menyepelekan. Terus guys, jadi memang rasanya pedes gawe aku. Berarti nggak suka pedes ya Mas ya? Tapi nage. Bumbunya kayak mie nyemek gitu ya Mbak? Mie nyemek. Makanya itu pengennya kan aku minum. Aku makan itu, ayo kita makan cepet gitu. Sebelum apa sih? Sebelum diserap sama mie-nya ini loh. Diserap gini kan nggak mau pisah, gimana dong? Gimana ya yo? Nah, Kalau bisa ke pelaminan aja kak. Ada yang ngomong ya? jadi ini Mbak Ika yang pengen nyobain mie pelangi lobster ini bisa kemana nih? Jadi yang mau nyobain pelangi lobster ini wajib ke Hotel Pop di Ponorogo, lantai G, lobby. Itu nanti masuk sebelah kanan itu udah kelihatan, ini Nada Rumin. Gitu. Langsung disambut sama Mbak Ika. Langsung disambut sama Mbak Ika. Insya Allah kalau saya Insya Allah. ada. Kalau kalian beruntung pasti disambut sama Mbak Ika langsung. Dan jangan lupa pesan makanan. Kalau di sini aja untuk datang percuma. Makan, minum, nikmati. Pokoknya higienis lah. Nada Rumin. Terjangkau banget kak. Terjangkau juga, jadi nggak perlu khawatir untuk masalah harga, nggak perlu khawatir juga untuk masalah kantong. Aman lah ya. Aman. Standar rata-rata kok, nggak terlalu mahal juga. Pokoknya manganan gini. Mie lobsternya ini cuma 30.000 loh. Nah kan nggak sampai ngedol sepeda. 30.000. Iya kan. Sip.
Baiklah, aku terima kasih Aku juga banget terima kasih. udah boleh nyoba mie lobster. Is pokoknya enak, tak doain usahanya makin sukses, Amin. makin banyak cabangnya Amin. di mana-mana. Amin. Allahumma amin. Oke guys, terima kasih udah Makasih nonton. guys. Nah. Sarang ayo. Sarangeyo. Sarang yuk. Ini sarang walet. Oke, kalau kalian suka langsung aja subscribe. Kalau nggak suka nggak usah ditonton. Wis mari nonton sih. Ya tonton lah harus ini. Tonton. Tonton. Jarang-jarang lihat. Ini, ya Mbak ya. Oke, sampai ketemu lagi. Ya. Bye.